Alhamdulillah cetak 4 gol. Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Evandra Florasta cetak brace ke gawang Yaman dalam waktu 3 menit dan bawa timnas U19 Indonesia unggul jauh. Wacana uji coba timnas Indonesia versus Belanda. Sepertinya sulit terwujud, ada kemungkinan tim muda U23 bisa dilaksanakan. Gak cuman Jairo Riedewald, sang keponakan jauh Kenzo Riedewald juga siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Menyalanya asa Copenhagen raih double winners, Kevin Dix buru happy ending di tanah Denmark. Menang atas Cina, timnas Indonesia siap geser ranking Vietnam di FIFA. Alhamdulillah cetak 4 gol. Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sejak babak pertama dimulai, tim besutan Nova Arianto itu mampu tampil menyerang dan membuat lawan harus fokus bertahan. Hasilnya pun kemudian tiba di menit ke-15, usai Zahabi Goli melepaskan sepakan keras terukur dari luar kotak penalti dan membawa timnas Indonesia U17 unggul 1-0 atas Yaman U17. Keunggulan itu membuat timnas Indonesia U17 menurunkan sedikit tempo. Hanya saja, Garuda Muda mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan yang menghasilkan gol kedua di menit ke-25. Adalah Fadli Alberto yang berhasil mencetak gol dengan tandukannya usai membelokkan sepakan Zahabi Goli. Skor menjadi 2-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, lini pertahanan timnas Indonesia U17 dikejutkan serangan Yaman U17 yang berujung penalti pada menit ke-51 pasca I Putu Aji melakukan pelanggaran di kotak 16. Mohamed Wahib Al-Garash yang jadi eksekutor pun berhasil menuntaskan tugasnya dan membuat Yaman U19 memperkecil kedudukan menjadi 2. Usai gol itu, Yaman U17 tampak bangkit dan terus menekan serta menciptakan peluang. Beruntung setiap usahanya belum membuahkan hasil. Memasuki 15 menit terakhir waktu normal, timnas Indonesia U17 mulai mengambil kendali permainan dan memberi ancaman. Pada menit ke-85, timnas Indonesia U17 mendapat hadiah penalti. Evandra Florasta yang jadi eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya, skor menjadi 3-1. Jelang waktu normal berakhir, timnas Indonesia U17 mampu menambah golnya di menit ke-89 lewat Evandra Florasta dan membuat laga berakhir 4-1. Berkat kemenangan 4-1 atas Yaman U17 ini, timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final dan mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 menjadi tim ketiga Asia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 bersama dengan Arab Saudi dan Uzbekistan. Evandra Florasta cetak brace ke gawang Yaman dalam waktu 3 menit dan bawa timnas U19 Indonesia unggul jauh. Evandra Florasta cetak brace dan membawa timnas U17 Indonesia memimpin 4-1 atas Yaman. Tim Merah Putih dipastikan memimpin dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. Evandra Florasta berhasil mencetak gol pada menit ke-97 dan ini membuat gol ketiga skuad Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia lagi-lagi membobol gawang Yaman melalui gol tendangan penalti. Tim Merah Putih mencetak gol penalti setelah pemain Yaman melanggar pemain timnas U17 Indonesia di kotak penalti. Evandra yang menjadi eksekutor pun langsung mencetak gol dan membawa timnas U17 Indonesia memimpin 3-1. Namun, tak menunggu waktu lama, Evandra lagi-lagi membobol gawang timnas U17 Indonesia. Evandra berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Josh Holong dari sisi kiri. Tendangan Evandra sebenarnya sukses ditepis kiper Yaman. Tetapi Evandra langsung menyambut bola tersebut dan ditendang, sehingga skuad Garuda Asia memimpin 4-1 dalam laga ini. Wacana uji coba timnas Indonesia versus Belanda. Sepertinya sulit terwujud, ada kemungkinan tim muda U23 bisa dilaksanakan.
Rencana untuk menggelar laga uji coba internasional antara Timnas Senior Indonesia versus Belanda sepertinya sulit untuk diwujudkan. Hal ini diungkap oleh media Belanda, Voetbal Internasional. Sebelumnya, KNVB alias Federasi Sepak Bola Belanda melalui Sekjen Guts de Jong dan Direktur Sepak Bola Nigel de Jong mengungkap adanya wacana untuk menggelar laga persahabatan Indonesia versus Belanda. Namun, uji coba Belanda melawan Timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa terrealisasikan dalam waktu dekat karena kesibukan kedua kesebelasan. Setelah tersingkir dari perempat final UEFA Nations League A 2024-2025, Belanda akan berkancah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada Juni 2025. Sementara, Timnas Indonesia juga masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang lolos ke putaran keempat. Para pelatih kepala tentu juga memiliki pendapat mengenai hal ini, bagaimana mereka melihatnya dari perspektif olahraga, ujar Guts de Jong. Kami telah mendiskusikan topik ini dengan Nigel de Jong. Dalam jangka pendek, hal ini akan sulit diwujudkan. Namun, akan sangat menyenangkan jika suatu saat nanti kami bisa mengadakannya. Jelas Guts de Jong. Namun, Voetbal Internasional mendeskripsikan terbuka kemungkinan latih tanding antara Jong Oranje atau Belanda U21 dengan Timnas U23. Saat ini, sedang dicari celah dalam kalender pertandingan untuk mengatur laga antara Jong Oranje dan Jong Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk tim futsal nasional kedua negara, tulisnya. Namun, menyelenggarakan pertandingan antara tim senior Belanda dan Indonesia akan menjadi tantangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari jadwal pertandingan yang padat, waktu perjalanan yang panjang, serta perbedaan kualitas yang signifikan, jelasnya. Gak cuman Jairo Riedewald, sang keponakan jauh Kenzo Riedewald juga siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ramai pemberitaan tentang proses naturalisasi Jairo Riedewald, kini muncul nama lain dari keluarga yang sama, yaitu Kenzo Riedewald. Meski hubungan mereka merupakan keluarga jauh, keduanya memiliki satu kesamaan penting, mereka punya darah Indonesia dan sama-sama menunjukkan ketertarikan untuk membela Timnas Garuda. Ia pernah mencatatkan caps bersama Timnas Belanda di level senior. Di sisi lain, Kenzo Riedewald adalah pemain muda yang kini aktif bermain dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama Timnas U17 Suriname. Meskipun belum setenar Jairo, Kenzo punya potensi besar. Ia lahir dan besar di lingkungan multikultural yang membuatnya akrab dengan berbagai budaya, termasuk budaya Indonesia yang mengalir dari garis keturunan ibunya. Dalam wawancara bersama YouTuber sepak bola diaspora, Yusa Nugraha Kenzo mengungkapkan banyak hal menarik tentang dirinya. Salah satunya adalah bagaimana sejak kecil ia telah diperkenalkan dengan budaya Indonesia. Mulai dari makanan, kebiasaan keluarga, hingga nilai-nilai budaya membuatnya merasa dekat dengan akar asal-usul ibunya. Aku sangat menyukainya. Aku suka mereka bermain di negara yang menjadi akar mereka. Jadi mungkin aku akan mengambil tawaran tersebut, membela Indonesia, ujar Kenzo dalam video tersebut. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa Kenzo tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia jika ada kesempatan. Dan ia juga bangga akan darah keturunan yang dimilikinya. Dengan latar belakang sepak bola Eropa dan pengalaman bermain di level internasional bersama Timnas Suriname U17, Kenzo bisa menjadi salah satu aset berharga untuk Indonesia. Usianya yang masih sangat muda juga memungkinkan ia menjadi bagian dari regenerasi Timnas Indonesia ke depan. Apalagi jika ia bermain di klub profesional yang punya standar latihan tinggi. Ini merupakan aspek yang sangat penting karena membela tim nasional bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal semangat dan kebanggaan. Banyak pemain diaspora yang memilih untuk membela negara asal keluarganya karena dorongan emosional dan kebanggaan akan akar mereka. Kenzo termasuk dalam kategori ini dan itu adalah pertanda baik bagi masa depan Timnas Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat dua Garuda Riedewald berdarah Eropa ini terbang bersama di bawah bendera merah putih.
Harapan kini tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Apakah mereka akan melanjutkan pendekatan kepada Kenzo seperti yang dilakukan kepada Jairo? Satu hal yang pasti, Indonesia akan selalu menjadi rumah bagi siapapun yang mencintainya. Usai menang lawan Bahrain, Kevin Dix optimistis timnas Indonesia bisa raih hasil positif saat jumpa Cina dan Jepang. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix optimistis bisa bawa timnas Indonesia bangkit di 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Jay Itzes dan kawan-kawan mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Timnas Indonesia masih belum memastikan tiket ke ronde keempat aman. Meski begitu, Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, peluang mereka tergantung dengan hasil tim lain, khususnya Australia dan Arab Saudi di 2 laga tersisa. Pada 2 laga sisa, timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Saya bukan anak muda lagi, ujar Dix dalam kanal YouTube Copenhagen Sundays. Jadi, saya tahu bagaimana cara bangkit. Dukungan dari orang-orang di sana. Dan juga kondisi mental saya sendiri sudah cukup baik untuk bangkit. Di pertandingan berikutnya, saya kasih segalanya. Dan kami menang melawan Bahrain. Itu sangat penting, salah satu kemenangan terpenting kami, mungkin selain melawan timnas Arab Saudi. Namun, yang ini benar-benar vital, karena kemenangan itu memberi kami peluang untuk lolos ke playoff, kata Dix. Kevin Dix yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif atas Cina dan Jepang. Dirinya mengaku punya peluang besar untuk meraih hasil tersebut. Sekarang kita punya peluang besar, dan kita lihat saja apa yang terjadi di 2 pertandingan selanjutnya di Indonesia, kata Dix. Masih punya opsi pengganti jika Behram Abdueli harus absen hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, kubu timnas Cina diganggu kabar kurang baik saat satu di antara penyerang andalannya yang berpotensi absen adalah Behram Abdueli yang harus dihukum dan dikenai denda atas perilakunya dalam kompetisi Liga Super Cina 2025, yaitu Behram Abdueli. Pada 28 Maret lalu, Behram Abdueli bermain untuk klubnya Shenzhen Peng City melawan Yunnan Yukon pada pekan ketiga Liga Super Cina 2025. Namun, ia diusir dari lapangan oleh wasit karena kartu merah langsung menit ke-88. Pemain berusia 22 tahun itu kedapatan meninju pemain lawan dan membuatnya harus mandi lebih cepat. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Cina sebelum lawatan ke markas timnas Indonesia. Skuad berjulukan Tim Naga bisa terpengaruh dengan absennya Behram Abdueli dalam beberapa laga di Liga Domestik Cina. Menariknya, ia adalah pencetak salah satu gol ke gawang Indonesia pada pertemuan pertama bulan Oktober 2024. Asosiasi Sepak Bola Cina telah menjatuhkan sanksi skorsing tambahan 3 pertandingan dan denda sebesar 30.000 yuan atau sekitar 70 juta kepadanya. Ini menjadi ujian berat yang akan dihadapi pelatih Branko Ivankovic. Behram Abdueli tidak akan bisa bermain setidaknya selama 4 laga di kompetisi domestik. Ini bisa memengaruhi persiapan timnas Cina untuk menghadapi timnas Indonesia di Jakarta. Pelatih Branko Ivankovic belum tentu memanggilnya untuk lawatan ke Jakarta karena dia harus absen di beberapa pertandingan pada kompetisi lokal Cina. Kini pelatih Cina, Branko Ivankovic, perlu mempertimbangkan kandidat pengganti Behram Abdueli. Dilihat dari situasi terkini di Liga Super Cina, Wang Yudong yang berusia 18 tahun mungkin memiliki lebih banyak kesempatan bermain.
Ia telah mengamankan tempat sebagai starter di Liga Super Cina dan telah mencetak gol. Ia mungkin akan mendapat lebih banyak waktu bermain di tim nasional di masa mendatang. Nama penyerang senior, Wu Lei juga kemungkinan akan kembali pada bulan Juni mendatang pasca pemulihan cedera. Jika Behram Abduweli tidak dapat segera kembali ke performa terbaiknya setelah kembali bermain, membuat situasi di timnas Cina semakin sulit. Menyalanya asa Copenhagen raih double winners, Kevin Dix buru happy ending di tanah Denmark. Peluang Copenhagen untuk meraih double winners musim ini kian menyala setelah menang atas Nordsjælland di babak Championship Liga Denmark. Copenhagen selaku tim tamu mencuri 3 poin berkat gol tunggal. Kemenangan tipis dengan skor 0-1 atas Nordsjælland pun membuat Copenhagen mengambil alih puncak klasemen. Berkat kemenangan beruntun dalam 2 laga terakhir, Copenhagen kini berada di pucuk dengan koleksi 47 poin. Keberhasilan Copenhagen mengkudeta puncak klasemen Liga Denmark pun tak bisa dilepaskan dari terplesetnya sang rival Midtjylland. Midtjylland secara mengejutkan tumbang 2 kali dikala Copenhagen menang 2 kali pada matchday yang sama. Perbedaan hasil itulah yang akhirnya kini membuat Copenhagen menyalip posisi Midtjylland di jalur terdepan juara. Dengan menyisakan 8 lagi di babak championship, Copenhagen tentu harus mampu mempertahankan konsistensinya berada di jalur kemenangan. Diketahui, selain masih berpeluang meraih gelar juara di liga lokal, Copenhagen juga masih punya kesempatan meraih trofi di ajang Oddset-Pokalen alias Piala Denmark. Di turnamen tersebut, Copenhagen sudah memastikan diri lolos ke semifinal dan akan menantang Viborg FF dalam 2 leg untuk memperebutkan tiket final Piala Denmark. Jika mampu mengamankan 2 gelar juara di akhir musim, maka ini akan menjadi momen berkesan buat Copenhagen setelah hanya mampu bertahan sampai babak 16 besar kompetisi Eropa musim ini. Raihan double winners tentu tidak hanya akan menjadi capaian yang positif bagi Copenhagen sebagai sebuah klub, melainkan juga torehan double winners akan membuat Kevin Dix yang merupakan salah satu pemain Copenhagen merasa bahagia sekaligus bangga. Ya, Kevin Dix jelas bisa tersenyum lebar jika mampu mempersembahkan double winners di tahun terakhir pengabdiannya bersama klub raksasa Denmark tersebut. Selama hampir 4 tahun membela Copenhagen, Kevin Dix telah tampil sebanyak 166 laga di semua kompetisi. Dari total 166 laga tersebut, Kevin Dix yang lebih banyak bermain sebagai bek tengah dan bek kanan telah mencatatkan 21 gol dan 20 assist, angka yang cukup produktif bagi seorang pemain bertahan. Dan setelah 4 musim memperkuat Copenhagen, Kevin Dix telah memutuskan pergi dan akan bermain bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman mulai musim depan. Sebelum pergi meninggalkan Copenhagen, pemain timnas Indonesia tentu ingin memberikan kenangan terbaik kepada klub yang telah membesarkan namanya. Dan salah satu persembahan terbaik yang bisa diberikan Kevin Dix yakni membawa Copenhagen meraih double winners alias gelar Liga Denmark dan Piala Denmark pada musim terakhirnya kali ini. Menang atas Cina, timnas Indonesia siap geser ranking Vietnam di FIFA. Timnas Indonesia kini kembali menunjukkan taringnya di kancah sepak bola internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kemenangan atas Cina menjadi amunisi penting skuad Garuda untuk menyalip Vietnam di ranking FIFA dan mempertegas ambisi mereka menembus 100 besar dunia. Beberapa hari lalu, FIFA secara resmi merilis pembaruan peringkat dunia tim nasional sepak bola pria. Kabar baik pun menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dari posisi 127 ke peringkat 123. Lonjakan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi sinyal positif akan kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Peningkatan ranking ini juga menjadi sangat strategis mengingat peringkat FIFA menjadi salah satu parameter penting dalam pengundian grup di ajang Piala Dunia. Tim dengan ranking lebih tinggi biasanya akan masuk pot yang lebih menguntungkan, sehingga peluang untuk menghadapi tim-tim kuat di babak awal menjadi lebih kecil. Langkah impresif timnas Indonesia tak lepas dari performa gemilang mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Salah satu kemenangan krusial adalah saat skuad Garuda menundukkan Bahrain dalam laga matchday ke-8 Grup C pada 25 Maret 2025. Kemenangan ini menjadi batu loncatan penting untuk memperbaiki peringkat Indonesia. Tak berhenti di situ, laga kontra Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi momentum emas lainnya. Di hadapan puluhan ribu supporter fanatik, Timnas Indonesia tampil percaya diri dan solid. Hasilnya, kemenangan berhasil diraih dan memberikan tambahan poin penting dalam sistem penilaian ranking FIFA. Masih ada 2 laga penting yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia di babak kualifikasi, yakni menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Jika Indonesia mampu meraih hasil maksimal, terutama dengan kembali menaklukkan Cina, maka peluang untuk meroket ke posisi yang lebih tinggi akan terbuka lebar. Vietnam saat ini menempati peringkat ke-105 dalam daftar ranking FIFA. Artinya, Timnas Indonesia hanya terpaut 18 posisi dari rival Asia Tenggara tersebut. Dengan kemenangan beruntun, terutama di laga resmi FIFA, poin demi poin bisa dikumpulkan dan jarak dengan Vietnam bisa dipangkas. Faktor head-to-head juga akan menjadi penentu. Jika Indonesia terus konsisten meraih kemenangan, terutama melawan tim-tim dengan ranking lebih tinggi seperti Cina dan Jepang, maka peluang untuk menyalip Vietnam dalam waktu dekat sangat terbuka. Daftar pemain potensial Timnas U23 di bawah asuhan Gerald van den Burg. Setelah publik sepak bola Indonesia disuguhkan debut perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas senior, kini perhatian perlahan mulai beralih ke sosok pelatih baru Timnas U23 Gerald van den Burg. Sosok legendaris sepak bola Belanda ini belum lama diperkenalkan sebagai pelatih Garuda Muda, dan kehadirannya sudah memicu antusiasme di kalangan pencinta sepak bola nasional. Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai jadwal pemusatan latihan TC pertama Timnas U23 di bawah komando Van den Burg. Meskipun demikian, ekspektasi terhadap mantan bintang Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven ini cukup tinggi. Apalagi Timnas U23 akan menghadapi ajang penting, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September 2025. Salah satu yang paling dinantikan dari era baru ini adalah bagaimana Van den Burg akan membentuk komposisi skuad U23. Berdasarkan pantauan dan performa terkini, berikut adalah beberapa nama pemain yang diprediksi akan masuk ke dalam skuad Timnas U23 di bawah asuhan Van den Burg. Berikut nama-nama pemain yang mungkin akan dipanggil. Di antaranya, M. Ferrari, Arkan Fikri, Hoki Caraka, Victor Detan, Tony Firmansyah, Kadek Arel Priyatna, Cahya Supriyadi, Achmad Maulana, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jens Raven, Dion Marks. Tim Guypens kombinasi antara pemain lokal dan pemain diaspora ini diprediksi akan menjadi kekuatan utama Indonesia di ajang internasional. Van den Burg tentu akan membawa pendekatan teknis dan disiplin tinggi yang dibutuhkan untuk mengangkat kualitas para pemain muda ini. Yang tak kalah menarik, belum lama ini media ternama asal Belanda, Voetbal Internasional, mengabarkan bahwa Timnas Indonesia U23 Jong Indonesia dan Timnas Belanda U23 Jong Oranje tengah menjajaki rencana menggelar laga persahabatan. Hal ini disampaikan melalui laman resminya www.VNL, menyebut bahwa kedua federasi KNVB dan PSSI sedang mencari tanggal yang cocok untuk pertandingan tersebut. Jika terrealisasi, pertandingan ini bisa menjadi debut Van den Burg yang sangat menarik. Bukan hanya karena melawan negara asalnya sendiri, tetapi juga karena Jong Oranje dikenal setelah pertandingan FC Twente versus Fortuna Sittard, Greg Nwokolo bela Miss Hilgers tepis tudingan pura-pura cedera, jangan asal kritik. Mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, memberikan pembelaan tegas terhadap Miss Hilgers, bek muda FC Twente, yang beberapa waktu lalu mendapat tudingan pura-pura cedera demi menghindari panggilan Timnas Indonesia.
Greg menilai tuduhan itu tidak berdasar dan sangat merugikan sang pemain. 100% gak ada pemain yang pura-pura cedera, kalian gak boleh judge, menilai orang seperti itu, ujar Greg dengan nada tegas. Menurutnya, tuduhan seperti itu hanya menciptakan persepsi negatif tanpa mempertimbangkan perjuangan dan niat tulus seorang pemain. Apalagi, Hilgers telah menunjukkan keseriusannya dengan menempuh perjalanan jauh dari Eropa ke Indonesia. Karena kalau dia nggak mau datang ke sini, ngapain dia jauh-jauh dari sana naik pesawat datang ke sini? Tambah mantan pemain Persija dan Persebaya itu. Greg juga memahami bahwa adaptasi pemain baru di lingkungan timnas bukanlah hal yang mudah. Faktor fisik, cuaca, dan tekanan bisa jadi tantangan tersendiri. Mungkin dia, Mes, masih sulit adaptasi di sini. Tapi saya tidak menganggap dia itu pura-pura cedera, jelasnya. Intensitas main di timnas itu tidak mudah, jadi jangan asal kritik saja. Lanjutnya, mengingatkan publik untuk lebih bijak dalam menilai kondisi pemain. Kondisi cedera Miss Hilgers saat membela Indonesia melawan Australia sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dr. Tirta. Menurutnya, salah satu faktor utama adalah kelembaban udara yang tinggi di Indonesia. Humidity-nya Indonesia itu 80% ke atas, sementara dia di Belanda sana itu kering. Jadi, otomatis kalau kita humidity-nya 80%, itu keringnya cepat keluar, kata Dr. Tirta. Isu cedera Miss Hilgers makin menjadi perhatian setelah ia kembali ditarik keluar saat laga FC Twente melawan Fortuna Sittard di Eredivisie. Hilgers hanya bermain selama 70 menit sebelum jatuh dan mengerang kesakitan. Ia lalu ditanduk keluar dan mendapat penanganan dari tim medis. Cedera berulang ini menimbulkan kekhawatiran ia akan kembali absen saat Indonesia menghadapi Tiongkok di laga internasional mendatang. Mengingat perannya yang vital di lini belakang, absennya Hilgers tentu akan menjadi kerugian bagi skuad Garuda. Pembelaan Greg Nwokolo menegaskan pentingnya kepercayaan terhadap pemain yang sedang berjuang untuk memberikan kontribusi terbaik. Tuduhan tanpa bukti hanya akan merusak semangat dan moral tim. Dengan penjelasan medis yang sudah tersedia dan komitmen yang ditunjukkan Hilgers, sudah sepatutnya publik memberi dukungan, bukan cemoohan. Jurnalis Belanda, bandingkan liputan sepak bola di Indonesia dan Eropa. Pengalaman menyaksikan pertandingan kandang timnas Indonesia memberikan kesan mendalam bagi seorang jurnalis olahraga asal Belanda, Neil Petersen. Ia hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, ketika skuad Garuda menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 25 Maret 2025. Bagi Neil Petersen, yang sudah terbiasa meliput pertandingan di berbagai stadion Eropa, nuansa yang dirasakannya di GBK begitu berbeda. Menurut pengamatannya, supporter Indonesia tak henti bersuara, menyanyikan yel-yel dan lagu-lagu dukungan sepanjang laga berlangsung. Ini sangat kontras dengan situasi di stadion Eropa, yang cenderung menjadi sunyi saat pertandingan mulai berjalan intens. Keunikan atmosfer di GBK menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi Neil. Ia menilai bahwa energi dari ribuan pendukung timnas Indonesia mampu menciptakan suasana yang begitu hidup, sekaligus menunjukkan kecintaan mendalam masyarakat terhadap sepak bola nasional. Tak hanya sorak-sorai selama pertandingan, Neil juga dibuat kagum oleh tradisi yang dilakukan oleh para pemain dan ofisial timnas Indonesia setelah peluit panjang dibunyikan. Tim bersama para staf dan supporter yang masih bertahan di stadion, berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan secara serentak. Aksi tersebut menciptakan pemandangan emosional yang memperlihatkan eratnya hubungan antara tim nasional dan para pendukungnya. Ritual ini bukan hanya mencerminkan rasa nasionalisme, tetapi juga memperkuat identitas kolektif timnas Indonesia di mata dunia. Neil menilai bahwa momen ini memiliki makna mendalam yang jarang ditemui di belahan dunia lain, termasuk di Eropa. Keterkaitan personal dan profesional Neil Petersen dengan timnas atmosfer di stadion, semangat supporter, hingga kedekatan emosional yang diciptakan melalui tradisi kebersamaan usai pertandingan menjadi nilai lebih yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Semua elemen ini, jika dikelola dengan konsisten,
dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam membangun citra positif timnas Indonesia di mata dunia. Kehadiran Neil Petersen dalam pertandingan timnas Indonesia tidak hanya memperlihatkan antusiasme supporter lokal, tetapi juga membuka mata dunia terhadap keunikan yang dimiliki sepak bola Indonesia. Dengan menggabungkan atmosfer luar biasa, tradisi emosional, dan keterlibatan diaspora, timnas Indonesia mampu menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Jika pengalaman seperti ini terus diciptakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi sorotan dunia, tidak hanya karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena kekuatan budaya sepak bolanya yang autentik dan memikat. Semoga Dean James lekas sembuh dari cederanya saat bertanding tadi malam. Bek timnas Indonesia, Dean James mendapat cedera yang cukup horor saat memperkuat timnya Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2020-4-2025. Dean James tampil sebagai starter saat Go Ahead Eagles berhadapan dengan FC Utrecht di Stadion De Adelaarshorst, Minggu, 6 April 2025. Dalam laga tersebut, Dean James tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Namun, pemain berusia 24 tahun ini tidak bisa menuntaskan pertandingan karena mengalami cedera yang cukup horor pada menit ke-64. Di momen tersebut, Dean James sedang berlari untuk mengejar bola yang dilepaskan pemain FC Utrecht ke lini pertahanan. Dia kemudian mencoba untuk mengamankan bola, tetapi mendapat dorongan dari belakang oleh pemain FC Utrecht, David Min. Dean James akhirnya terjatuh setelah sempat membuang bola keluar lapangan, tetapi salah tumpuan ketika terjatuh. Kaki kirinya pun mengalami cedera, sehingga dia harus ditarik keluar untuk digantikan dengan Aske Adelgaard. Tim medis pun sempat memberikan perawatan, tetapi Dean James diputuskan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dean James akhirnya harus berjalan secara tertatih-tatih dan beberapa kali menutup wajahnya karena kecewa. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak klub soal seberapa parah cedera yang dialami oleh Dean James. Sementara itu, pertandingan antara Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Go Ahead Eagles lebih dulu unggul melalui Victor Edvardsen pada menit ke-14 dan Mati Surai pada menit ke-17. Namun, FC Utrecht berhasil membalas melalui Johan Catlin pada menit ke-43 dan Miguel Rodriguez pada menit ke-45. Skor imbang ini membuat Go Ahead Eagles tertahan di posisi ke-7 klasemen Liga Belanda dengan 45 poin dari 28 laga. Bagi FC Utrecht, tambahan satu angka membuat posisinya semakin kukuh di peringkat kelima dengan 53 poin dari 28 pertandingan. Cedera tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa saja kehilangan Dean James saat menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang.